Orang tuanya koreksi diri, berdoa, ada keikhlasan, maka dia baru bisa lepas. Semakin keras dan tidak ada ujung pangkalnya, nanti anak itu bisa mau bunuh diri loh. Dia itu jiwanya sudah kemana-mana gitu. Berita baru-baru ini nih, Loli itu kabur dari rumah aman. Nah, aku mau tahu, Oma, sebenarnya yang Oma lihat ini sebenarnya ada kejadian apa di sini? Loli ya? Iya. Oma sih sebenarnya jarang baca berita-berita gitu ya. Tapi kalau langsung ditanyakan ini kan memang dari pengetahuan ya, dari rasa Tuhan yang ada pada diri Oma itu bisa memberitahu ini jalan keluarnya bagaimana kan gitu kan, ini kenapa gitu kan, kenapa Loli dari rumah aman, jadi dia ada di rumah aman ya, karena nggak aman gitu ya. Jadi berada di rumah aman, oke. Terus dia pergi gitu. Iya, kabur lah kalau kabur. Jadi mempunyai satu keras hati yang luar biasa, berarti kan agak depresi ya. Nah ya seperti ini, maksudnya kenapa bisa terjadi begitu ya? Sebenarnya kalau seorang anak mengalami begini sampai dia tidak terkontrol sampai dia mengalami depresi dan mengejar tujuan yang sebenarnya belum pasti untuk kebaikan untuk dia gitu kan ya, untuk kedepannya seperti apa, yang pastinya itu kan baru belum ada sesuatu yang bisa bikin dia bahagia sebenarnya, tapi dia mau melakukan hal itu, dia merasa dia itu bisa bahagia seperti itu. Tapi sebagai orang tua pasti nggak mau anaknya mengalami seperti itu, apalagi keras dan sampai ribut seperti itu ya. Kalau dari pandangan Oma sebenarnya itu gampang gitu, kenapa sih sampai segitunya gitu, susah amat gitu kan, gampang aja itu. Ada kutuk generasi, kutuk keturunan kayak gitu. Jadi sebenarnya yang diobatin adalah orang tuanya, dari pihak orang tua ya, yang itu yang diobati. Dan harus menyadari, juga harus ada keikhlasan, lalu terima. Juga harus ada benar-benar rasa ikhlas, dan juga dia punya amarah, diredam dulu ya amarahnya terhadap Loli ya, amarahnya diredam. Lebih baik itu, menurut saya lebih baik dilos dulu, lalu koreksi, orang tuanya koreksi diri, berdoa, ada keikhlasan, maka dia baru bisa lepas dan menyadari gitu. Jadi nggak bisa dikuasain, diikat, dimarahin, ditegur begini begitu, percuma, nggak akan bisa, nanti ribut terus gitu, nggak ada habis-habisnya. Nanti habis ini ada lagi yang dibuat, apalagi ditinggal di namanya rumah aman gitu kan. Udah ketemu lagi dengan orang-orang yang juga belum dia tahu ya, dia deket seperti apa, cocok apa enggak, kan kita juga harus mengerti perasaannya seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah kutuk keturunan ya, yang harus disadari adalah orang tuanya. Sama juga kalau saya bilang sih diobatin ya. Nah itu adalah orang tuanya. Dari orang tuanya akan merubah itu si anak. Dia merubah dengan dirinya sendiri, nggak perlu kita capek-capek. Sampai dia bisa ngambil keputusan sendiri, datang ke orang tuanya. Karena apa? Dari orang tuanya menyadari, dan juga bicaranya jangan kasar terhadap anak, atau keras pun jangan gitu. Dikasih kelembutan dengan kasih sayang ya, pastinya itu akan merubah dia. Nah makanya saya bilang udah los dulu. Kalau sekarang nggak bisa dibuat ribut, semakin dibuat ribut semakin jadi, semakin berkutat di situ aja, semakin keras dan tidak ada ujung pangkalnya, nanti anak itu bisa mau bunuh diri loh. Iya, jadi jangan main-main ya dengan hal ini. Itu anak udah nggak terkontrol pikirannya, jiwanya udah kemana-mana, dia udah nggak mikir dia tuh nanti seperti apa, udah nggak pikir. Cuma pokoknya dia pengen bebas, dia pengen bersama-sama, itu aja yang ada dalam pikiran, yang lainnya enggak gitu.
Lalu kita sebagai orang tua ya harus juga menyadari, jadi tidak menyalahkan anak juga. Nah ini perlu dibantu gitu. Cara bantunya apa? Cara bantunya dari orang tuanya, tapi bukan bersikeras atau berusaha dengan cara apapun mengekang, menutup dan melakukan segala hal untuk seperti fight atau perang gitu, perang dengan anaknya, perang dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi saling fight, saling menjatuhkan kayak gitu. Itu nggak akan bisa, percuma deh. Semakin hari nanti semakin rumit. Nanti ada dengan keributan dengan yang sekarang ini. Nanti ada lagi, nanti ada masalah, terus ada masalah. Jadi jalan keluarnya adalah dari orang tuanya sendiri, menyadari ada keikhlasan gitu. Kasihan loh, kasihan dia, itu parah, depresi juga. Dia juga nggak ngerti dia harus mau ngapain, dia cuma ada rasa ingin free. Kan ini awalnya gara-gara pacarnya Loli ya, Padahal. Oma melihat ya, kenapa Loli ini kayak cinta banget gitu? Ada apa sebenarnya? Oh sebenarnya ya kalau dibilang Loli ini cinta banget gitu kan ya. Dia memang ada rasa cinta ya, namanya masih muda ya, boleh kita akuin gitu kan. Tapi bukan diartikan sebagai misalnya dia ada tanda kutip dikerjain atau apa. Kita nggak berpikir ke situ kan. Mungkin juga banyak orang kok sebisanya sampai gitu, mungkin dia dilakukan seperti apa sampai menurut gitu. Tapi kalau sebagai orang spiritual kita melihat lurus ya, dengan rasa Tuhan yang ada kita tahu gitu lurus. Ini masalahnya di mana? Dia itu jiwanya sudah kemana-mana gitu. Jadi udah nggak ada dalam dirinya sendiri kan, dia nggak bisa kontrol. Dia cuma tahu ingin bebas. Dia cuma tahu orang yang bisa dekat dan mengerti dia hanya satu orang ini, itu yang dia tahu gitu, yang mau memahami dia. Jadi dia nggak peduli dengan yang lain, makanya dikejar dengan cara apapun dia kejar. Dia nggak peduli dengan keluarganya juga, karena tujuannya cuma fokus itu aja. Apapun caranya, pokoknya saya harus lawan, saya harus keluar, saya harus bebaskan diri saya, karena kerasnya juga nomor satu ini kerasnya. Tapi kalau terlepas dari Fadel, ada kemungkinan nggak sih Oma kedepannya Loli ini bakalan terlepas dari Fadel? Ada kemungkinan sebenarnya ngapain sih sampai serumit ini gitu ya, sampai kok kayaknya berkelit-kelit amat gitu. Masalahnya hanya kecil aja gitu kan, bisa diluruskan dari orang tuanya aja, dari orang tuanya. Ikhlas, doakan anaknya, terima kasih saya sudah punya anak yang sehat, terima kasih anak saya sayang sama saya, kan begitu. Lalu di sini ada keikhlasan, jangan ada amarah, kepahitan, itu hilang semuanya. Ini cara yang terbaik ya. Jadi tidak bisa dengan fight, perang, dengan cara apapun tidak bisa. Hanya dengan keikhlasan, dengan kasih sayang, ada kasih sayang di sini. Jangan ada kepahitan, jangan ada kemarahan, berdoa yang baik-baik. Kalau mau selamatkan ini, mau enggak gitu loh. Kalau enggak, ya nggak tahu gimana. Dia udah depresi tuh. Ada kemungkinan hal-hal yang di luar dugaan bisa aja kan terjadi. Dia udah gak banyak pikir lagi. Cuma inginnya bebas, free, senang, happy, udah. Gitu. Jadi kita harus bisa memahami, bisa menolong ya. Cara jalan keluarnya. Kalau sudah melakukan itu, dia orang tuanya ya memahami dan mengerti kepahitan, kemarahan nih dihilangkan, berusaha hilangkan, tarik napas yang dalam, buang lagi, tarik napas gitu, buang, berdoa seperti itu. Nah, itu akan merubah anaknya ini, merubah Loli ini. Dia punya pikirannya itu akan terbuka, hatinya akan tersentuh tanpa dimarahin ya. Dan Tuhan akan membuka jalan, Tuhan sendiri akan membawa kembali kepada keluarganya dengan kesadaran yang penuh. Nah, Oma, kalau Oma membaca nih, sebenarnya ada maksud tidak? Kenapa kasus ini begitu panjang, Oma? Ya pasti maksud dari mungkin dari alam, dari Tuhan. Iya, ini dari Tuhan, ini adalah kutuk generasi.
kutuk generasi, kutuk keturunan gitu. Itu dari alamnya seperti itu. Makanya cara jalan keluarnya kita menyadari diri kita ini, lalu kita jangan ada amarah, mulut yang gitu, itu hilangkan. Jadi harus ada kasih, jangan ada kemarahan, jangan ada kepahitan, minta ampun sama Tuhan, seperti itu. Bukan fight, jangan fight. Fight nggak ada habisnya, percuma main pukul-pukulan juga nggak ada hasilnya. Cuma orang liatin, aduh kesian lihat, cuma kesian doang. Emang nggak bisa nolong? Nggak ada, cuma bilang, aduh ini begini ya, si kesian orang tuanya kesian, begitu doang. Paling ngeliatin kita rame-rame kan gitu. Tapi kalau Oma sendiri melihat ini sudah ada tanda-tanda akan berakhir atau sebaliknya masih panjang gitu? Masih panjang. Masih panjang. Cara berakhirnya, cara menstopnya dari orang tuanya, menyadari, hilangkan kemarahan, kepahitan. Sekarang udah seperti ini, biar los dulu supaya ada alam ini ya, alam dengan kita kan harus ada pasti dengan Tuhan dong, lebih percaya ya, percaya dengan Tuhan, pendekatan dengan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan dan alam akan mengubah situasi orang-orangnya, pemikirannya, semuanya dirubah oleh Tuhan ya, melalui alam. Dengan orang-orang nanti yang akan menolongnya juga, itu akan membuka pikiran dan mengetuk hatinya. Tuhan sendiri nanti akan membawanya kembali ke keluarga. Tuhan akan membuka satu pintu, dibuka nih sama Tuhan. Kalau satu pintu dibuka, maka akan terbuka pintu-pintu lain. Berarti kan pintu kesadaran, pintu hati, pintu untuk kedepannya gimana, pintu kasih sayang, ingat dengan keluarga. Jadi jiwanya yang sudah kemana-mana, yang bikin dia nggak tahu harus buat apa, kembali lagi menjadi loli yang benar-benar loli, bukan yang loli kemana-mana gitu loh. Jadi Tuhan sendiri nanti yang bawa pulang, bukan manusianya, bukan kita melalui kekerasan, memaksa atau gimana. Dia sendiri yang menyadari gitu. Dia sendiri, bukan siapa-siapa. Jadi caranya begitu, gampang banget. Bukannya fight, perang, ribut, bukan. Kalau Oma sendiri membaca nih ya, kira-kira dalam waktu dekat dalam kasus ini akan ada sebuah peristiwa besar atau peristiwa lain enggak? Kalau ini semakin berkutit, kalau misalnya cuma mau melakukan fight gitu kan, perlawanan antara satu dengan yang lainnya kan, itu saling menghujat, mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus, saling ada amarah gitu kan, ada kecewa juga, pasti orang tua pasti ada kecewa, marah dan lain-lain. Udah kita juga mengerti gitu, Oma juga ngerti perasaan orang tua seperti apa sih gitu kalau mengalami anak sampai seperti ini. Nah, tapi jalan keluarnya sudah Oma beritahu ya, jalan keluarnya hanya itu. Kalau enggak ini makin ribut, ada aja nanti yang terjadi. Jadi bukannya makin selesai, tapi makin besar gitu. Kira-kira kedepannya bakal ada yang terperangkap nggak, terus penjara gitu? Belum sih, belum. Cuma ribut-ribut aja masih. Untuk nasihat sendiri dari Oma nih, khususnya buat Loli gimana Oma? Ya, buat Loli ya. Oma sih hanya bisa berdoa kepada Tuhan karena kita segala sesuatu kan memang dalam perlindungannya, segala sesuatu memang atas seizinnya gitu. Apa yang terjadi juga, kenapa bisa terjadi, pasti kan semua atas seizin Tuhan. Apapun itu ya, baik kebaikan ataupun yang kurang baik, itu kan juga atas seizinnya. Jadi kita masing-masing menyadari diri kita nih bagaimana, diri kita nih siapa gitu kan. Masa kita nggak tahu sih, kenal diri kita nih bagaimana, kita belajar kenal diri kita gitu, harusnya seperti apa. Jadi merenung lah, semuanya itu belajar merenung bagaimana kita bisa hidup lebih baik gitu kan. Pesannya nih ya buat mungkin secara luas orang-orang yang berseteru seperti Rasman, Ikmir itu, Fadel, gimana nasihat Om? Ya, masing-masing koreksi diri sendiri gitu kan, karena ini semua masing-masing merasa benar kan.
egonya semua tinggi gitu. Saya yang paling benar, saya sebagai penolong, ini yang terjolimi, ini yang begini semuanya gitu. Sebenarnya apa sih tujuannya yang dicari kan begitu? Emang semuanya bahagia antara satu dengan yang lain, termasuk Loli, termasuk orang tuanya, termasuk semua yang ada berhubungan dengan itu kan tidak bahagia. Bahkan yang nonton aja mungkin juga, yang ngelihat aja mungkin juga tidak bahagia ya, karena ada yang, aduh, untung bukan saya orang tuanya kayak gitu kan, aduh, anak saya kesian bener, ada yang begitu, macam-macam pikiran orang ya. Jadi kita koreksi diri sendiri gitu, udah bener apa belum. Jadi ya lakukanlah yang terbaik, berbuat baiklah intinya ya, kepada setiap orang itu berbuat baik. Tapi semuanya kan semua merasanya baik gitu. Kalau semuanya udah merasa baik, jadi bagaimana? Jalan keluar kan koreksi diri lah.